Ih, bos. Selamat pagi, selamat berbuka. Apa kabar anak-anak? Baik. Apakah semua dalam keadaan sehat-sehat? Nah, jadi sebelum kita mulai dengan pembelajaran kita pada pagi hari ini, Bapak minta satu orang siswa berdoa untuk kita memulai pembelajaran kita. Bapak minta kesediaan dari Tuhan ini ya. Dean. Tanher ini. Oke, baik, terima kasih. Ya, selamat pagi anak-anak. Pagi, Pak. Coba saling memeriksa apakah pakaian anak-anak sudah rapi, apakah ruangan sudah bersih untuk kita memulai kegiatan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Sudah anak-anak? Oke, baik. Ya, jadi sebelum kita mulai dengan pembelajaran kita pada pagi hari ini, Bapak ingin bertanya kepada anak-anak, masih ingatkah anak-anak dengan materi pertemuan kita yang sebelumnya? Masih ingat? Oke, kalau begitu, apa yang kita pelajari pada pertemuan sebelumnya? Ya, benar sekali. Pertemuan sebelumnya itu kita mempelajari tentang teks deskripsi. Kalau begitu, anak-anak masih ingat apa itu teks deskripsi? Coba, siapa yang bisa sebutkan apa itu teks deskripsi? Oke, Dean, silakan Dean. Teks deskripsi adalah teks yang berisi penggambaran suatu objek, tempat, atau peristiwa tertentu kepada pembaca secara jelas dan terperinci. Oke, baik, kita untuk Dean dulu. Benar sekali, itu teks deskripsi adalah teks yang isinya berupa penggambaran terhadap objek ya. Itu. Nah, yang berikut, siapa yang masih ingat lagi jenis-jenis ciri dan jenis dari teks deskripsi? Ciri dulu, ciri dari teks deskripsi. Siapa yang masih ingat? Saya, Pak. Oke, Onen, silakan Onen. Menggambarkan atau melukiskan, melibatkan kesan indera, membuat pembaca akan melihat dengan cara sendiri, menjelaskan ciri-ciri objek secara terperinci. Ya, benar sekali. Itu salah satu ciri dari teks deskripsi. Yang berikut, siapa yang bisa menyebutkan tujuan? Tujuan dari teks deskripsi itu apa? Oke, silakan Devi. Hilang. Tujuan Sumur maksa ini sudah hilang. satu teks deskripsi domestik bertujuan menciptakan pengalaman kepada pembaca. Dua, teks deskripsi ekspositoris atau teknis bertujuan mengidentifikasi atau informasi mengenai objek. Lihat ke sana. Ya, benar sekali. Jadi, itu adalah tujuan dari teks deskripsi. Nah, sekarang kita akan melanjutkan pembelajaran kita tentang anak-anak perhatikan di sini ya. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita masih tentang teks deskripsi, tetapi kompetensi dasar dan indikatornya, indikator pencapaiannya sudah berbeda. Nah, oleh karena itu perhatikan di sini. Hari ini kita akan mempelajari kompetensi dasar 3.2, menelaah struktur dan kaidah kebahasaan dari teks deskripsi tentang objek sekolah, tempat wisata, tempat bersejarah, atau suasana pentas seni daerah yang didengar dan dibaca. Dengan indikator pencapaian kompetensi 3.2.1, menganalisis struktur teks deskripsi tentang objek sekolah, tempat wisata, tempat bersejarah, atau suasana pentas seni daerah yang didengar dan dibaca. Menelaah kaidah kebahasaan teks deskripsi tentang objek sekolah, tempat wisata, tempat bersejarah, dan suasana pentas seni daerah yang dibaca dan didengar.
dengan kompetensi keterampilan menyajikan data gagasan kesan dalam bentuk teks deskripsi tentang objek sekolah, tempat wisata, tempat bersejarah atau suasana pentas seni daerah secara tertulis dan lisan dengan memperhatikan struktur dan kaidah kebangsaan secara baik secara lisan dan tulis. Dengan indikator pencapaian kompetensi 4.2.1 menulis teks deskripsi dengan memperhatikan kelengkapan struktur dan penggunaan kaidah kebangsaan secara benar dan sistematis. IPK 4.2.1 menyajikan secara lisan teks deskripsi dengan tentang objek sekolah, tempat pariwisata dengan memperhatikan struktur dan penggunaan kaidah kebangsaan secara baik dan benar. Nah, anak-anak, sebelum kita mulai, Bapak tadi belum sempat absen, jadi Bapak melakukan presensi dulu ya. Bapak dengar di sini. Agung Paulus Adoy, Alfonso Tobias Arate, Asti Nofri Nandura, Dharma Yolanda Joni, Dean Johanis Moi, Dewi Heriati Dea, Divan Jerselin Elo, Hetran Run, Dionel Yeskian Moi, Nercino Umi Manate, Rangga Sakarias Moi, Risa Aurelius Moi, Sandro William Moi. Oke, baik. Berarti hari ini semua orang, semua siswa yang berjumlah 20 orang hadir semua ya? Oke, baik. Terima kasih. Nah, kita akan melanjutkan dengan pembelajaran kita pada pertemuan kali ini, yaitu anak-anak akan belajar tentang struktur teks deskripsi dan kaidah kebahasaan dari teks deskripsi. Nah, oleh karena itu perhatikan di sini, anak-anak coba perhatikan di slide yang ada. Nanti pakai tabungan. Ya, apa sudah terlihat anak-anak? Sudah. Dia bisa langsung stay. Ya, jadi struktur teks deskripsi itu terdiri dari 3 bagiannya. Ya. Coba perhatikan baik-baik di papan tulis itu di slide yang ada. Struktur teks deskripsi itu terdiri dari 3 bagian. Itu yang pertama itu ada bagian identifikasi atau itu deskripsi umum. Terus yang kedua itu ada deskripsi bagian. Terus yang ketiga itu ada simpulan atau Bisa. jadi ini adalah struktur dari teks deskripsi ya. Ya. Jadi struktur dari teks deskripsi itu identifikasi itu atau deskripsi umum itu berisi gambaran umum tentang objek. Jadi objek yang dideskripsikan itu di paragraf yang pertama itu merupakan deskripsi atau identifikasi atau deskripsi umum dari suatu teks Deskripsi. Sedangkan deskripsi struktur deskripsi yang bagian kedua itu adalah deskripsi bagian. Jadi di deskripsi bagian ini di situ di dalam teks itu sudah menjelaskan tentang hal-hal yang berada di objek tersebut. Contohnya kalau teks tersebut menuliskan tentang tempat pariwisata, maka di sana pasti ada pantai, ada pasirnya, ada lautnya, dan lain sebagainya. Nah, itu di bagian deskripsi bagian. Nah, yang terakhir kesimpulan itu berisi kesan secara umum dari penulis di dalam teks Deskripsi. Nah, sebentar baru Bapak tunjukkan contoh teks deskripsi. Bapak akan memberikan contoh teks deskripsi. Bapak akan menayangkan sebuah video untuk anak-anak bisa melihat, oh ternyata teks deskripsi itu bisa disajikan, bisa disaksikan melalui video juga, bisa disampaikan melalui audio juga, seperti itu. Dan yang berikut kita masuk kepada kaidah kebahasaan dari teks deskripsi. Kain. Ya, jadi teks deskripsi di dalam teks deskripsi itu terdapat kaidah penggunaan kebahasaannya. Nah, yang pertama, kaidah kebahasaan yang pertama di dalam teks deskripsi itu
itu yang pertama menggunakan kalimat perincian. Menggunakan kalimat perincian. Jadi anak-anak harus paham itu. Yang pertama menggunakan kalimat perincian. Itu kaidah kebahasaan yang terdapat dalam teks deskripsi itu. Pertama menggunakan kalimat perincian. Nah, kalimat perincian itu kalimat yang isinya berupa atau kalimat yang isinya mengkonkretkan objek, sehingga objek itu dijelaskan secara terperinci. Isi dari kalimat perincian itu seperti itu. Nah, di situ ada contoh. Coba Bapak minta kesediaan dari seorang siswa untuk membaca contoh kalimatnya dan kalimat perinciannya. Ayo, siapa yang bersedia kanan? Oke, silakan Ayani. Kalimat Masjid Raya Pekanbaru memiliki arsitektur tradisional khas Melayu yang indah. Kalimat perincian sebuah gapura tinggi berhias kaligrafi dan ukiran menyambut kedatangan setiap wisatawan. Warna kuning kuris mendominasi masjid berbeda satu ini. Ragam hias kaligrafi dan ukiran khas Melayu Riau dapat dijumpai di seluruh bangunan masjid, mulai dari pintu, dinding, dan jendela masjid. Oke, terima kasih tepuk tangan untuk Ayani. Ya, jadi contoh kalimat perincian itu seperti itu anak-anak. Jadi di situ ada Masjid Raya Pekanbaru, itu kalimatnya, dan kalimat perinciannya dari sebuah gapura tinggi berhias kaligrafi, warna kuning gading mendominasi masjid tersebut, ragam hias kaligrafi dan ukuran khas Melayu Riau dapat dijumpai di seluruh bangunan tersebut, masjid tersebut. Nah, jadi ini adalah contoh dari kalimat perinciannya. Ya. Jadi kaidah kebahasaan yang berikut lagi. Ya, kaidah kebahasaan yang kedua yaitu menggunakan kalimat cerapan panca indera ya. Nah, jadi kalimat cerapan panca indera ini adalah kalimat yang dimana isinya itu seolah-olah ketika pembaca membaca itu seolah-olah pembaca yang merasakan langsung, mengalami langsung atau melihat secara langsung objek tersebut. Nah, itu adalah kalimat isi dari kalimat cerapan panca indera. Nah, Bapak minta lagi salah kesediaan dari seorang siswa untuk membaca contoh dari kalimat cerapan panca indera. Dari kelompok lain lagi, Bapak minta dari kelompok lain lagi. Ya, silakan Victoria. Menggunakan kalimat cerapan panca indera. Contoh, sesuai namanya, bukit bunga adalah sebuah bukit yang ditumbuhi bunga indah. Indah semakin nyata saat bunga-bunga mega bersemi menyelimuti seluruh bukit. Cerapan panca indera setelah melihat. Ya, jadi itu adalah contoh kalimat cerapan panca indera. Jadi di dalam teks deskripsi itu terdapat kalimat cerapan panca indera. Itu adalah ciri kaidah kebahasaan dari teks deskripsi yang kedua. Nah, jadi kalimat cerapan panca indera itu isinya seolah-olah ketika pembaca membaca itu pembaca bisa merasakan langsung, mengalami langsung atau melihat langsung seperti itu. Jelas ya anak-anak? Jelas. Yang berikut kaidah kebahasaan yang berikut atau yang ketiga. Nah, yang ketiga yaitu menggunakan kata berimbuhan atau kata depan. Nah, jadi contohnya seperti yang ada di slide itu. Contohnya menggunakan awalan me, di, ke, ter, dan lain. Terus itu yang berikut menggunakan ada di dalam juga menggunakan sisipan r, l, m, dan in. Terus ada akhiran kan, terus an, nya, man, wan, dan wati. Terus yang terakhir adalah konfiks. Nah, konfiks ini adalah terdiri dari awalan terus akhiran. Nah, kalau konfiks ini ada awalan dan akhiran. Nah, contoh kalimatnya contohnya seperti mempertaruhkan. Nah, di situ ada awalan me, terus akhiran k-nya. Seperti itu. Nah,
yang berikut di dalam teks deskripsi kaidah kebahasaan yang berikut atau yang keempat itu menggunakan kata umum atau kata khusus. Nah, jadi menggunakan kata umum atau kata khusus. Nah, contohnya di situ seperti kata umumnya seperti kata indah. Nah, jadi kata khususnya itu kata indah itu adalah elok, molek, cantik, menawan, menakjubkan, memesona. Nah, itu adalah bentuk khususnya. Jadi bentuk umumnya adalah indah. Jelas ya anak-anak? Jelas. Bisa dipahami? Bisa. Oke, baik. Nah, yang berikut, kaidah kebahasaan yang berikut atau yang kelima adalah menggunakan kata konjungsi. Ya, kata lain dari kata konjungsi adalah kata hukum. Ya, yang berikut menggunakan huruf kapital. Anak-anak tahu huruf kapital ya? Nah, huruf kapital itu digunakan contoh ketika menyebut atau menulis nama orang, nama tempat. Nah, itu atau nama-nama yang menggunakan istilah bahasa itu pasti menggunakan huruf kapital di awal ya atau kalimat seperti itu. Nah, itu yang terakhir adalah menggunakan tanda baca. Yang anak-anak tahu ya, tanda baca itu coba sebutkan. Tanda baca itu terdiri dari apa saja? Titik. Yang berikut koma. Apa lagi? Tanda seru. Terus tanda seru. Ya, itu sudah. Itu adalah contoh-contoh dari tanda baca. Seperti itu. Nah, sekarang anak-anak sudah tahu itu struktur teks deskripsi terdiri dari 3. Terus kaidah penggunaan kebahasaan teks deskripsi itu ada 7 ya. Nah, ada 7. Jadi anak-anak sudah paham? Sudah bisa pahami dengan baik? Sudah. Oke, kalau begitu Bapak lanjut dengan menunjukkan sebuah contoh teks deskripsi ya. Nah, ini adalah sebuah contoh teks deskripsi yang Bapak akan tunjukkan kepada anak-anak. Nah, sudah terlihat anak-anak? Sudah. Nah, itu adalah contoh dari sebuah teks deskripsi. Nah, siapa yang bersedia untuk membaca teks deskripsi yang ada? Oke, silakan Dewi. Sekolahku berada di samping stadion, sedang bola makan. Daerah ini termasuk daerah Sandura yang terkenal dengan panasnya yang luar biasa. Maka menjadi sebuah kewajiban tiap sekolah ikut menanam pohon di depan sekolah. Ada sekolahku bertingkat 2. Nama sekolah berisi hanya dan sengaja ditanam. Bahkan dari lantai 2 kami bisa memetik pohon. Dengan adanya balai, sengkeh, dan pembelajaran, sekolahku terasa sangat sejuk. Sejak hari Jumat, siswa-siswi selalu bersih-bersih halaman sekolah, tidak ke kelas, memasukkan lapangan, mengerjakan kelas, air dari sampai ke arah pembuatan. Terkadang jika saat organik piring langsung dipakai. Sekolahku bersih, kami sangat nyaman berada di sini. Ya, terima kasih. Tepuk tangan untuk Dewi. Nah, itu adalah sebuah contoh dari teks deskripsi. Nah, sekarang tugas anak-anak nanti Bapak akan membagikan LKPD yang ada untuk anak-anak mengerjakan LKPD yang ada dengan petunjuk yang sudah Bapak berikan di LKPD yang ada dengan soal yang Bapak sudah bagikan dan jurnal evaluasi yang sebentar anak-anak akan harus mengisinya ya. Ya. Jadi Bapak akan bagikan ke kelompok dan semua siswa akan mendapatkannya. Oke.
Nah, sekarang tugas anak-anak akan melakukan menganalisis struktur dari teks deskripsi yang Bapak sudah berikan, yang ada di LKPD dari anak-anak itu. Di situ ada sebuah teks deskripsi yang anak-anak harus melakukan analisis terhadap struktur tersebut dan anak-anak melakukan pelajaran terhadap kebahasaan yang terdapat di dalam teks deskripsi yang sudah Bapak berikan di LKPD tersebut. Jadi silakan bekerja. Ya, jadi sesuai dengan tadi, anak-anak silakan melakukan analisis terhadap teks deskripsi tersebut. Dari bagian strukturnya terdiri atas 3, terus dari kaidah kebahasaannya ada 7. Jadi silakan anak-anak kerjakan. Nanti Bapak akan memantau anak-anak apabila ada kesulitan, ada kelompok yang menemui kesulitan, maka silakan bertanya kepada Bapak sehingga Bapak membimbing anak-anak dalam menganalisis dan menelaah kaidah kebahasaan dari struktur dan kaidah kebahasaan dari teks deskripsi tersebut. Ya, silakan baca secara baik petunjuk yang ada di LKPD tersebut untuk anak-anak mengerjakan tugas tersebut dengan baik dan benar. Ayo anak-anak, ada yang bisa Bapak bantu? Ada yang menemui kendala? Ada? Oke. Jadi anak-anak melakukan analisis itu sesuai dengan strukturnya, ada 3 struktur dari teks deskripsi. Setelah itu setelah analisis strukturnya, anak-anak melakukan telaah terhadap kaidah kebahasaan diri. Jadi nanti hasilnya itu dibuktikan dengan teks ya, dibuktikan dengan teks. Nah, seperti itu. Dibuktikan dengan contoh kalimat yang terdapat di dalam teks tersebut. Sekali-sekali ambil layar dulu. Setelah ini nanti Bapak akan memilih 2 kelompok untuk mempresentasikan hasil pekerjaan tersebut. Nanti 2 kelompok lagi mempresentasikan hasil pekerjaan kompetensi dasar keterampilan nanti. Jadi 2 kelompok mempresentasikan kompetensi dasar pengetahuan dan 2 kelompok mempresentasikan kompetensi dasar keterampilan. Apakah sudah selesai anak-anak? Sudah atau belum? Oke, ada kelompok yang belum selesai. Kelompok 1 belum selesai. Apa ada kendala anak-anak?
dengan benar, sehingga sebentar anak-anak bisa mempresentasikan hasil pekerjaan yang ada juga dengan secara baik dan benar. Masih ingat? Anak-anak masih ingat langkah-langkah presentasi ya? Ya, pasti bisa. Ya, bagaimana dengan kelompoknya Onel? Sudah? Oke, kelompoknya Onel sudah. Terus kelompok yang lain? Oke. Kelompok 3? Sudah. Sudah? Sudah. Ya, jadi dua kelompok tersebut silakan mempresentasikan hasil analisis dan hasil telaah dari kaidah struktur dan kaidah keresahan dari teks deskripsi. Silakan, Bapak memberikan kesempatan untuk kedua kelompok tersebut mempresentasikan hasil pekerjaan yang ada. Silakan. Kelompok mana yang ingin mempresentasikan terlebih dahulu, silakan. Ya, jadi sebelum kelompok 3 mempresentasikan hasil pekerjaannya, kelompok yang lain mengamati, menyimak ya, sehingga bisa mengerti atau bisa memahami apa yang dipresentasikan oleh kelompok 3 ini. Ya, kelompok 4. Jadi setelah itu nanti ada sesi bertanya jawab. Nanti kelompok yang tidak presentasi bisa bertanya tentang apa yang sudah dipresentasikan oleh kelompok yang akan mempresentasikan ini. Silakan. Kaidah kebangsaan. Kalimat perincian pantai ini terletak sekitar 27 km arah selatan Jakarta. Kalimat serapan Panca Indra. Di sebelah kiri terlihat tebing yang sangat tinggi. Di sebelah kanan kita
Ya, silakan. Para kelompok yang ingin menanggapi hasil presentasi dari kelompok 4, silakan. Oke, baik, Ayah silakan berdiri. Ya, sabar. Nanti masih ada kelompok yang lain lagi yang ingin bertanya, silakan ditampung pertanyaannya sehingga ketika menjawabnya itu satu kali dijawab begitu. Masih ada kelompok lain yang ingin bertanya? Apakah masih ada? Kelompoknya Lionel, apakah ingin bertanya tentang hasil presentasi dari menanggapi hasil presentasi dari kelompok 4 dari kelompoknya Victoria? Tidak ada. Kelompoknya Devita ada? Ya. Oke, kalau begitu silakan menjawab. Pantai Parangtritis berada di Kecamatan Kretek, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Oke, baik, terima kasih. Itu adalah jawaban dari kelompok 4. Apakah kelompok 3 merasa puas dengan jawaban yang sudah diberikan oleh kelompok 4? Bisa. Oke, kalau begitu silakan menutup kegiatan presentasi. Sekian presentasi kami kelompok kami dari kelompok kami. Oke, baik, mari kita berikan aplaus atau tepuk tangan untuk kelompok 4. Ya, yang berikut. Kelompok yang berikut, silakan. Kelompok yang berikut silakan. Kelompok 3 silakan. Geser ke sini sedikit, supaya bisa terlihat. Ya, silakan. File, tapi kalau masuk kita punya itu dia spasi berangkat itu dia spasi atau kalau iya kita blok A dulu taruh spasinya berapa tapi satu-satu kan langsung satu kali bisa. kalau blok A itu satu kali blok A Boleh kan ya bisa. bisa langsung tinggal pilih berapa situ spasinya 1,5 blok A sisihkan kontrol A Tapi kalau file sampai file kita di laptop potong pun itu Windows 10 kan. sama Potong ini di 7. ya, itu sound bisa dia belah harus minus 10 Pak minus bisa tidak berlari dia tetap begitu berlari minus takutnya berlari ternyata kita coba satu kali sudah kenal tapi sudah minus 10 kalau kita cepat minus ini bisa minus bisa jangan pakai minus 7 lagi jadi pakai minus 10 untuk kotor A begitu pas pasti berapa Oh, berarti kalau file potong down itu edit spasi itu kurang dia punya belum ya belum gitu tapi kita ini semua spasi dan berkerumun misalnya ini campur coba ada laptop pakai apa di laptop yang apapun
Ya, silakan menanggapi hasil presentasi dari kelompok 3. Silakan bertanya. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Silakan. Sehingga kelompok 3 bisa menanggapi pertanyaan tersebut. Silakan. Bapak berikan kesempatan. Ya, silakan Asfi. Silakan berdiri. Karena pengenalan di partai kritis sangat indah dan berpesona. Ya, masih ada yang ingin bertanya lagi? Ada kelompok lain yang masih ingin bertanya? Apakah masih ada anak-anak? Oke, kalau tidak ada lagi, silakan kelompok 3 mengakhiri hasil presentasinya, kegiatan presentasinya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kita berikan untuk kelompok 3. Sekarang. Ya, anak-anak perhatikan ke sini. Jadi itu adalah hasil analisis dari struktur dan kaidah kebahasaan yang terdapat di teks deskripsi yang sudah Bapak berikan kepada anak-anak itu, yaitu teks deskripsi yang berjudul Partai Paraklitis ya. Partai Paraklitis tidak. Nah, jadi di situ anak-anak sudah melakukan analisis terhadap strukturnya mulai dari deskripsi umum atau identifikasi, terus deskripsi bagian tentang hal-hal yang terdapat di pantai tersebut. Nah, itu terus yang berikut, yang bagian terakhir atau deskripsi yang paling terakhir yaitu berisi simpulan dan kesan. Nah, seperti itu. Yang berikut, tadi anak-anak juga sudah melakukan analisis terhadap kaidah kebahasaannya. Itu mulai dari kalimat perincian, menggunakan kalimat secara panca indera, ada kata depan, terus ada apa lagi? Ya, ada menggunakan konjungsi. Nah, itu merupakan unsur dan kaidah kebahasaan dari teks deskripsi. Ya, dari teks deskripsi. Nah, sampai di sini apakah ada yang anak-anak masih belum paham atau ada yang ingin ditanyakan? Bapak memberikan kesempatan kepada anak seluas-luasnya untuk bertanya tentang menganalisis struktur teks deskripsi dan menelaah atau melakukan telaah terhadap kaidah kebahasaan teks deskripsi. Nah, silakan. Ada yang ingin bertanya? Oke, baik, terima kasih. Nah, sekarang kita melanjutkan dengan anak-anak akan sampai kepada tahap melakukan atau anak-anak mampu untuk menulis teks deskripsi. Tentunya sebelum kita menuju ke tahap cara menulis teks deskripsi itu, anak-anak perhatikan sini Bapak akan menunjukkan atau menjelaskan bagaimana langkah-langkah dalam atau tahapan-tahapan di dalam melakukan atau di dalam menulis sebuah teks deskripsi. Nah, oleh karena itu perhatikan di tayangan slide yang ada ini. Ya, jadi perhatikan apa sudah terlihat anak-anak? Sudah. Apakah sudah terlihat dengan jelas? Sudah atau belum? Sudah. Ya. Sudah ada dot kok. Dot Ya. dulu. Sudah ada. Perhatikan baik-baik di situ sehingga anak-anak sebentar bisa atau mampu untuk mengembangkan kerangka itu, sebuah kerangka teks itu menjadi sebuah tulisan teks deskripsi. Nah, perhatikan baik-baik di sini. Jadi langkah-langkah dalam menyusun atau menulis teks deskripsi itu, yang pertama kita tentukan topik dulu. Menentukan topik. Jadi topik yang kita mau tentukan atau yang kita mau ambil untuk kita jadikan judul atau untuk kita jadikan tema daripada tulisan tersebut, maka pasti kita harus menentukan topik apa dulu yang akan kita ambil dan kita kembangkan menjadi sebuah teks deskripsi nanti. Yang berikut,
Yang kedua yaitu menentukan tujuan penulisan. Nah, setelah menentukan topik, yang kedua tahapan yang berikut adalah anak-anak harus menentukan tujuan dari penulisan. Nah, contohnya seperti tadi itu teks deskripsi tentang karakter Islam indah itu tujuan dari teks tersebut adalah menggambarkan tentang keindahan atau kemuliaan dari pantai Parang. Nah, jadi setelah menentukan topik, anak-anak menentukan tujuan penulisan dari teks itu tujuannya untuk apa? Seperti itu. Paham tidak ini? Oke, yang berikut, langkah yang berikut atau langkah yang ketiga adalah mengumpulkan informasi atau bahan. Nah, jadi anak-anak mengumpulkan informasi, mengumpulkan bahan yang akan dipakai untuk dan dikembangkan untuk dijadikan sebagai sebuah tulisan teks deskripsi. Nah, jadi kumpulkan dulu informasi bahan yang mau dipakai. Jadi silakan melakukan mencari informasi yang sejelas-jelasnya dari sumber-sumber yang Bapak sudah sediakan sebentar, yang Bapak sudah bagikan kepada anak-anak itu, baik itu melalui buku paket yang ada. Silakan mengumpulkan informasi sebanyak-banyak mungkin untuk anak-anak bisa mengembangkan tulisan tersebut atau bahan-bahan tersebut menjadi sebuah teks deskripsi. Nah, langkah yang berikut adalah membuat kerangka tulisan. Langkah yang berikut menulis teks deskripsi. Langkah yang keempat adalah membuat kerangka tulisannya. Nah, kerangka tulisan itu nanti Bapak akan memberikan contohnya seperti apa. Langkah yang berikut adalah mengembangkan kerangka tersebut menjadi sebuah karangan teks deskripsi. Nah, perhatikan di sini. Jadi kerangka mengembangkan sebuah kerangka untuk menjadi karangan untuk menjadi teks deskripsi itu contohnya seperti ini ya. Perhatikan di slide yang ada. Apa sudah terlihat anak-anak? Sudah. Nah, jadi perhatikan ke sini. Perhatikan baik-baik di situ. Itu adalah sebuah contoh kerangka dari karangan teks deskripsi. Nah, yang pertama itu ada judulnya itu Sekolahku Bersih. Itu adalah judul dari sebuah teks deskripsi. Nah, dari judul tersebut atau dari topik tersebut, di bagian yang paling pertama itu adalah berisi pernyataan umum tentang sekolah tersebut. Seperti itu. Nanti contoh teksnya Bapak akan menanyakan untuk anak-anak supaya dipaham lagi. Jadi setelah menentukan topik, contohnya seperti judul topik tersebut adalah Sekolahku Bersih. Nah, dari judul tersebut anak-anak mulai menulis dari yang bagian awal yaitu pernyataan umum tentang sekolah tersebut. Contohnya seperti sekolah tersebut berada di desa mana, di kabupaten mana, di kecamatan mana, di provinsi mana, dan sekolah tersebut persis berada di bagian mana, terus apa saja kegiatan aktivitas yang berada di sekolah tersebut, dan lain sebagainya. Nah, jadi kerangka yang berikut, bagian yang kedua untuk dikembangkan menjadi sebuah tulisan itu adalah bagian-bagian yang berada di sekolah tersebut. Nah, itu. Setelah anak-anak menulis pernyataan umum tentang sekolah, terus setelah itu melanjutkan kepada bagian-bagian yang berada di sekolah tersebut. Silakan menjelaskan di situ dengan tentunya memperhatikan kaidah kebahasaannya. Masih ingat tadi kaidah kebahasaan dari teks deskripsi ya? Nah, pasti di dalamnya ada kalimat perincian, ada kalimat cara panca indera, ada kata depan, ada konjungsi dan yang lain lagi. Nah, yang berikut, kerangka yang berikut, di bagian berikut, setelah bagian-bagian di sekolah itu anak-anak menjelaskannya secara terperinci, masuk kepada tahap yang terakhir yaitu kegiatan yang dilakukan di. Nah, nanti di bagian ini anak-anak silakan memberikan kesimpulan secara umum dari teks yang anak-anak tuliskan tadi. Apakah sampai sini sudah jelas tentang kerangka-kerangka ini? Sudah paham kelompok 3? Sudah. Oke, baik. Nah, jadi ini contoh teksnya. Bapak akan menunjukkan lagi contoh teks dari Sekolahku Bersih ini. Baik. Ada sekitar 8 orang di situ di mana? Nah, apa sudah terlihat anak-anak? Sudah. Nah, oke, baik. Bapak minta kesediaan dari seorang siswa untuk membacakan teks deskripsi yang berjudul
sekolah bersih. Silakan, siapa yang bersedia? Oke, silakan Mariana. Sudah. Aku bersekolah di SMP Negeri 2 Ya. Pemalang. Sekolah Siap, bergerak baik. di samping stadion sepak bola Chelsea. Mokhtar Pemalang. Daerah ini termasuk daerah Pantura yang terkenal Lentang dengan kantan. yang luar biasa. Maka menjadi sebuah kewajiban pihak sekolah untuk menahan keamanan lingkungan sekolah agar selalu sejuk dan nyaman. Sekolahku bertingkat 2 di halaman sekolah. Jangan Nanti naik. ini dikirim lagi. Hei. Sengaja ditanam. Bahkan dari Siap. sekolah kami bisa memetik Siap. daun pohon. Dengan adanya Rapi, pohon Nyon. palem, cengkeh, Ya. dan pohon lainnya, sekolahku terasa sangat sejuk. Setiap hari Jumat siswa selalu Lari. bersih halaman Lari. sekolah. Menyapu Lusa. sekolah. Lusa. Lapangan Mudah-mudahan tahun depan ada listrik. Listrik. sampahnya di tempat Kalau pakai casing mundur tuh. Mereka itu pada sebuah hari habisnya 10 liter. Ya, tepuk tangan untuk Mariana dulu. Nah, jadi akan perhatikan di sini supaya sebentar anak-anak akan mengembangkan kerangka. Sebuah kerangka itu menjadi tulisan itu anak-anak bisa menulisnya, mengembangkan kerangka itu menjadi sebuah karangan dengan baik dan benar. Jadi perhatikan di sini. Nah, jadi tadi kerangka tersebut itu kan judul dari teks tersebut adalah sekolah kebersihan. Nah, pertama di situ dia menjelaskan atau dia menuliskan bagian identifikasi dulu, deskripsi umumnya dulu dari sekolah tersebut. Nah, di sini dituliskan bahwa sekolah di SMP Negeri 2 Pemalang. Sekolahku berada di samping stadion sepak bola Mokhtar Pemalang. Daerah ini, daerah di sini termasuk daerah Pantura yang terkenal dengan panasnya yang luar biasa. Nah, ini adalah bagian atau deskripsi atau bagian identifikasi ya, atau berisi deskripsi umum dari teks tersebut. Jadi perhatikan baik-baik langkah-langkahnya sehingga ketika sebentar Bapak akan memberikan judul untuk anak-anak mengembangkan judul tersebut menjadi sebuah kerangka, dan dari kerangka tersebut anak bisa mengembangkannya menjadi sebuah teks deskripsi yang baik dan benar. Nah, perhatikan di sini. Yang berikut itu setelah paragraf yang pertama itu, setelah titik itu paragraf yang mengikutinya di situ menjelaskan bahwa Gaji ya, sesuai gaji sekolahku pokok. bertingkat 2, di halaman sekolah banyak sekali pepohonan yang sengaja Gaji pokok ditanam. 3 juta. Bahkan dari lantai kami bisa memetik daun pohon. Dengan adanya pohon palen, cengkeh, dan pohon lainnya, sekolahku terasa sangat sejuk. Setiap hari Jumat siswa selalu bersih-bersih halaman sekolah. Nah, jadi bagian itu adalah bagian perinciannya atau bagian deskripsi umum. Nah, jadi hal-hal yang ada di atau ya berkaitan dengan sekolah tersebut atau yang ada di sekolah tersebut dijelaskan secara Ini terperinci sudah di situ. kena terus. Nah, di bagian terakhir ini di situ dituliskan bahwa pesan atau kesimpulan yang di situ di kalimat yang terakhir di situ dituliskan bahwa sekolah bersih, kami sangat nyaman belajar di sini. Nah, itu merupakan bagian simpulan atau pesan dari teks deskripsi tersebut ya. Nah, sampai di sini apakah Anda sudah bisa paham? Sudah. Apakah ada yang masih kebingungan? Tidak. Dalam memahami dan tentang bagaimana cara mengembangkan sebuah topik menjadi kerangka, dan dari kerangka tersebut dikembangkan lagi menjadi sebuah tulisan teks deskripsi seperti yang Bapak tayangkan di slide ini. Bisa anak-anak? Bisa. Apakah sudah paham dengan baik? Sudah. Sudah? Nah, jadi perhatikan sini, Bapak akan menunjukkan Bapak akan menunjukkan memutarkan sebuah video ya. Video ini isinya adalah teks deskripsi yang menjelaskan tentang sebuah tempat wisata yang terkenal di Indonesia ini. Nah, perhatikan di sini ya, Bapak akan memutarkan video ini untuk anak-anak bisa menyaksikan apakah
dari video tersebut anak-anak bisa tahu, oh ternyata teks deskripsi juga bisa dalam bentuk video, bisa disampaikan juga dalam bentuk video, dalam bentuk audio, dalam bentuk suara seperti itu. Nah, silakan isi, Bapak akan putarkan video ini. Oh, Labuan Bajo. Sulawesi. Labuan Bajo. Sulawesi. Sonde. Iya, namanya Labuan Bajo itu namanya apa? NTT. Sonde tahu nih Pulau Komodo. Iya, namanya. Memang Labuan Bajo itu NTT. Flores. Flores Barat tuh. Iya, iya. Itu. Masa Son tahu lah Labuan Bajo. Tapi Labuan Bajo di Sulawesi. NTT. Mana suaranya? Volumenya di sini. Di laptop. Jangan begini. Lari. Sudah. Sudah pakai speaker. Speaker dulu. Gerak. Kalau tadi taruh di HP, kan bisa suara HP. Iya. Ya, jadi anak-anak sudah menyaksikan tayangan dari video tersebut ya. Nah, coba anak-anak sebutkan tadi itu tempat wisatanya, nama tempatnya apa itu? Nah, betul. Pulau. Nah, Pulau Komodo itu berada di mana? Di Flores di Labuan. Bajo. Ah, itu kan destinasi wisata Labuan. Nah, jadi Pulau Komodo itu ada di Labuan Bajo. Itu. Jadi kalau bagi yang sudah sempat ke tempat wisata tersebut pasti bisa langsung melihat komodo-komodo yang ada seperti yang tadi terlihat di video tersebut. Nah, jadi perhatikan di sini anak-anak. Setelah ini anak-anak Bapak akan memberikan menayangkan, Bapak akan suruh anak-anak memilih, akan memberikan beberapa gambar di sini. Nah, dari gambar itu anak-anak silakan memilih gambar-gambar mana yang anak-anak akan kembangkan menjadi sebuah teks deskripsi. Nah, perhatikan di sini. Apa sudah terlihat? Mulai PPL ini. Ya. Nah, ini pantai apa ini? Siapa yang tahu? Siapa? Ya, satu orang, silakan. Ya, silakan Molo. Ya, jadi gambar ini adalah gambar pantai wisata pantai Lemberawa ini berada di mana? Pantai Lemberawa berada di Kecamatan Rote. Jadi pantai Lemberawa ini adalah sebuah tempat pariwisata yang sangat terkenal di Pulau Rotendao ini. Nah, bukan saja terkenal di Pulau Rotendao, tetapi pantai Lemberawa ini terkenal di berbagai mancanegara. Nah, itu pantai Lemberawa ini pasti sangat dikenal oleh banyak orang, terutama bagi mereka yang suka berwisata seperti itu. Nah, jadi dari gambar ini silakan adik-adik memilih atau anak-anak memilih
Untuk dari gambar ini anak-anak bisa mengembangkan menjadi sebuah teks deskripsi. Nah, gambar yang berikut lagi Bapak akan tunjukkan di sini. Nah, itu gambar apa anak-anak? Ini gambar apa? Selain gedung sekolah ada apa di situ? Ya, selain ada gedung sekolah, ada gambar Bapak Ibu guru dengan siswa sedang melakukan apel pagi ya. Jadi silakan sebentar yang memilih topik tentang tempat wisata silakan, mau memilih topik tentang sekolah silakan untuk dikembangkan menjadi teks deskripsi nanti. Nah, yang berikut ada lagi sebuah gambar yang anak-anak harus. Nah, ini apa anak-anak? Ini adalah gambar apa? Gambar? Nah, tarian apa itu namanya? Ya, tarian kebelah ini berasal dari daerah mana? Ya, benar sekali. Tarian kebelah ini berasal dari Rotendao. Salah satu tarian khas dari daerah Rotendao yaitu tari kebelah ini. Nah, itu. Tari kebelah ini terdiri dari bisa juga dari 10 orang, dari 7 orang, bahkan bisa lebih juga. Seperti itu. Nah, contohnya seperti yang ada di slide, di tayangan slide tersebut. Nah, jadi dari ketiga gambar tersebut, dari gambar yang pertama tentang pariwisata, terus dari gambar yang kedua tentang gedung sekolah dan siswa, terus gambar ketiga tentang tarian daerah. Silakan anak-anak memilih dari ketiga topik yang ada, ketiga gambar yang ada, untuk dikembangkan menjadi sebuah teks deskripsi. Nah, tentunya dengan menulis teks deskripsi itu dengan memperhatikan strukturnya. Yang pertama, deskripsi dan bagian identifikasi atau deskripsi umum harus ada. Yang kedua, deskripsi bagian itu menjelaskan atau merincikan tentang objek yang dideskripsikan. Yang ketiga adalah bagian simpulan atau kesan, berisi pernyataan umum tentang teks deskripsi yang ditulis tersebut. Bisa anak-anak? Bisa. Jadi ketiga gambar tersebut bisa dikembangkan menjadi sebuah teks deskripsi? Bisa. Yang berikut lagi dengan memperhatikan kaidah penggunaan kebahasaan dalam teks deskripsi, mulai dari kalimatnya, mulai dari tanda bacanya, dan dari menggunakan konjungsi, harus ada menggunakan konjungsi, menggunakan kata depan, memperhatikan penulisan huruf kapital. Nah, itu harus diperhatikan secara baik dan benar. Nah, sehingga jangan ada banyak kesalahan di dalam ketika anak-anak menuangkan topik tersebut, dikembangkan menjadi kerangka, dan dari kerangka anak-anak melanjutkan atau menuliskan menjadi sebuah mengembangkannya menjadi sebuah karangan teks deskripsi. Nah, sampai di sini ada yang masih kebingungan, ada yang masih ingin ditanyakan? Tidak. Sudah paham? Sudah. Nah, kalau begitu sekarang anak-anak silakan memilih sudah. Dari ketiga gambar tersebut, ketiga topik tersebut, anak-anak silakan memilih topik mana atau gambar mana yang anak-anak akan mengembangkan menjadi sebuah tulisan teks deskripsi. Nah, tentunya kerjanya di dalam bentuk kelompok ya, tapi semua siswa harus aktif di dalam bekerja sehingga bisa mendapatkan hasil yang baik juga. Nah, silakan bekerja anak-anak. Silakan. Ya, silakan kerjakan di RKPD yang Bapak sudah berikan tadi. Jangan lupa nanti soal-soal yang ada, soal uraian dan soal pilihan ganda yang ada dikerjakan ya. Jangan lupa dulu harus dikerjakan itu. Yang tadi Bapak sudah bagikan itu. Ada di situ ada soal uraiannya dan ada soal pilihan ganda juga, itu anak-anak harus mengerjakan dan setelah itu semuanya ditumpulkan ke Bapak ya. Ya.
Master, sudah ada jam. Sudah ada jam. Ada jam itu ya. Oh, sudah 1 jam. Kita keluar lagi. Woi. Apa ada kendala anak-anak? Para yang masih kebingungan, jadi silakan sudah. Silakan memilih topik atau gambar kegiatan tersebut mana yang anak-anak mau pilih untuk menjadi. Yang menjadi yang pertama anak bikin dulu kerangkanya. Nah, dari topik ketiga topik itu anak bikin dulu kerangkanya, kerangka itu. Nah, seperti tadi yang Bapak sudah jelaskan itu. Dari kerangka tersebut baru anak-anak mulai mengembangkan kerangka tersebut menjadi sebuah tulisan atau menjadi sebuah tulisan dan deskripsi. Jadi yang awal itu langkah awal itu topik yang ada bikin dalam bentuk kerangka dulu. Bikin dalam bentuk kerangka. Setelah sudah menjadi sebuah kerangka maka dari kerangka tersebut silakan mengembangkan mengembangkan dengan kata-kata dan kalimat dari anak-anak sendiri. Kan dari tadi Bapak sudah berikan contoh teks deskripsi ada 2 ya. Iya toh? Ya. Yang sudah tahu baca semua nih ya. Pasti kalian sudah tahu baca kan? Bagaimana dengan kelompok 2? Para kendala? Ya. Bagi yang masih kebingungan jangan malu-malu, jangan sungkan untuk bertanya kepada Bapak ya. Saya akan membimbing anak-anak dalam menyelesaikan tulisan teks deskripsi tersebut. Bagaimana dengan kelompoknya? Bisa? Oke, sudah. Tinggi. Jadi mulai kerja itu. Oh, ada hadiah nah. Bagaimana dengan kelompok 3? Kelompok 4? Kelompok 1 bagaimana? Waktu di situ sudah berapa? 1 jam 26 menit. Ada. 1 jam. 1 jam. Apakah sudah selesai anak-anak? Sudah? Bagaimana dengan kelompok 2? Sudah? Bagaimana dengan kelompok 1? Kelompok 3 bagaimana? Kalau 2 kali 2 berarti 2 jam 40 menit per 80 Ya, menit. cepat.
cepat karena waktu pembelajaran kita sudah hampir selesai. Jadi Sande masih sisa tuh. Ini baru 60 menit kan? lagi harus presentasi. Iya, ini. Tadi kelompok Seharusnya 80 menit. 3 dan kelompok 2 kali 40. gilirannya kelompok Itu 2 jam. Kalau 3 jam berarti 3 kali 120. ayo anak semangat. Sudah? Sudah? Oke, kalau begitu silakan Bapak memberikan kesempatan kepada anak-anak untuk mempresentasikan hasil tulisan tes deskripsinya. Silakan. Kelompok mana yang lebih dulu? Ya, silakan kelompoknya Dewi. Silakan maju di sini di depan sini. Supaya bisa terlihat. Ya, geser ke sini sedikit. Ke sini lagi. Ya, situ. Ya, silakan. Habis tulis dahulu. Terus sesuai kerja. Ya. Ya, silakan lanjut ke sesi tanya jawab. Ya, silakan. Nah, jadi sama dulu. Jadi silakan bertanya. Yang mau bertanya silakan bertanya dulu. Setelah semua selesai bertanya baru ditanggapi oleh kelompok kalian. Silakan ditanggapi sehingga ketika menjawabnya itu satu kali jawab, satu kali jalan. Nah, silakan yang ingin bertanya silakan. Apa pertanyaannya? Sudah. Ya, silakan menjawab. Silakan. Ya, masih ada lagi yang ingin bertanya? Masih ada lagi yang ingin bertanya? Masih? Iya. Oke, baik. Terima kasih. Silakan menutup kegiatan presentasinya. Ya, terima kasih. Tepuk tangan untuk kelompok satu. Ya, yang berikut kelompok 2. Silakan. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Bangkai Nemerala. Bangkai Nemerala
setelah menikmati dalam materi negara. Di sisi lain akan saya dalam terdapat juga beberapa bantuan barang yang besar. Dari kandungan pasir putih dan batu karang tersebut menghadirkan stok foto yang sangat indah. Atau untuk bisa menikmati keindahan pantai yang berala. Pengunjung tidak dibatasi oleh waktu. Pantai ini dibuka 24 jam sehari, 7 kali sepekan. Waktunya tepat untuk berkunjung ke pantai yang berala adalah mulai bulan April sampai pertengahan bulan Oktober. Sebelum datang berkunjung, saran wisatawan sebaiknya dilakukan pemesanan penginapan dan pembawaan untuk pengunjung datang. Melakukan aktivitas yang ada di sana. Kami memberikan kesempatan kepada kelompok lain untuk menanggapi hasil kerja Pak dan Ketua. Ya, silakan kelompok yang lain menanggapi hasil presentasi dari kelompok 2. Silakan. Ada yang ingin bertanya? Apakah ada kelompok yang ingin bertanya? Silakan. Ada? Oke. Kalau tidak ada kelompok yang ingin bertanya, Bapak ingin bertanya di mana Pantai Nembrala itu terletak berada di kabupaten mana? Dean. Ya, tepuk tangan dulu. Tepuk tangan dulu. Tepuk tangan untuk Dean. Terima kasih atas jawaban yang ada. Pintar sekali Dean ini. Ya, silakan menutup kegiatan presentasinya. Sekian presentasi kami kelompok 2. Ya, mari kita berikan sesuatu untuk kelompok 2. Tangan dulu. Ya, jadi semua anak-anak perhatikan di depan sini, perhatikan fokus perhatiannya ke Bapak. Nah, jadi Bapak ingin menyimpulkan seluruh kegiatan pembelajaran kita dari awal, yaitu tentang menganalisis struktur teks deskripsi dengan kaidah kebahasaan teks deskripsi sampai kepada langkah-langkah dalam menulis teks deskripsi dan menyajikan teks deskripsi. Nah, Bapak bersama dengan anak-anak kita akan menyimpulkan keseluruhan dari kegiatan pembelajaran kita pada pertemuan kali ini. Nah, jadi teks deskripsi itu memiliki apa? Struktur. Terdiri dari beberapa bagian. Berapa struktur? Coba yang pertama apa? Yang kedua? Yang ketiga? Nah, benar sekali, tepat seperti itu. Itu adalah struktur dari teks deskripsi. Nah, yang berikut lagi kaidah kebahasaannya. Kaidah kebahasaan itu terdiri dari berapa? Ya, terdiri dari 7 kaidah Nah, coba sebutkan salah satu yang pertama. Ya, yang pertama menggunakan kalimat rincian. Yang kedua menggunakan kalimat menggunakan kalimat cara berpanca indera. Yang ketiga menggunakan konjungsi, terus menggunakan huruf kapital, menggunakan kata depan atau awalan, terus apa lagi? Yang menggunakan tanda. Ya, itu adalah kaidah kebahasaan dari teks deskripsi. Nah, terus yang berikut adalah langkah-langkah dalam menulis sebuah teks deskripsi. Nah, itu yang pertama bagaimana? Langkah-langkah yang pertama itu apa? Menentukan topik. Yang kedua apa? Yang kedua apa? Selain menentukan topik apa? Ya, yang kedua adalah menentukan tujuan dari penulisan teks deskripsi. Jangan lupa harus ingat itu. Yang ketiga apa? Ya, mengumpulkan informasi atau bahan. Yang keempat? Ya, yang keempat adalah membuat kerangka tulisan. Yang kelima? Ya,
Jadi setelah membuat kerangka tulisan, dari kerangka tersebut kita mengembangkan atau anak-anak mengembangkan kerangka tersebut menjadi sebuah tulisan TSD. Nah, anak-anak Bapak ingin menanyakan, apakah ketika pembelajaran kita pada hari ini, apakah anak ada menemui kendala dalam pembelajaran ini? Tidak. Apakah pembelajaran ini menurut anak-anak sangat menyenangkan? Oke, baik, terima kasih. Nah, di akhir daripada kegiatan pembelajaran kita, anak-anak jangan lupa ya, harus mengisi jurnal refleksi dan evaluasi yang Bapak sudah berikan tadi. Itu harus diisi dengan soal-soal yang ada tadi, soal-soal pelayan, soal penyelenggara, dengan jurnal refleksi dan evaluasi itu anak-anak harus mengisinya ya. Harus mengisi jurnal refleksi dan evaluasi itu. Setelah jam istirahat, ketua kelas mengumpulkan ke Bapak ya. Oke, baik. Nah, demikian kegiatan pembelajaran kita pada hari ini. Dan satu lagi, nanti kita akan bertemu kembali pada pertemuan yang berikut, yaitu tentang materi teks fantasi. Tahu teks fantasi tidak? Nah, tidak tahu, karena kita belum sampai ke materi tersebut ya. Jadi pertemuan kita selanjutnya yaitu kita akan membahas tentang cerita fantasi. Oke, baik. Nah, sekian kegiatan pembelajaran kita pada pertemuan kali ini, pada pagi hari ini. Yang terakhir, Bapak minta kesediaan dari seorang siswa berdoa, memimpin kita dalam doa untuk menutup kegiatan pembelajaran kita pada pertemuan kali ini. Silakan. Siapa yang bersedia untuk memimpin kita dalam doa? Oke, Ayani, silakan Ayani. Oke, baik. Terima kasih. Selesai. Selesai.